Hari ini kita bakal berangkat ke kota penyangga paling barat di Pulau Jawa. Ini yang gue maksud kota penyangga yang dibangun oleh developer besar. Ini paling barat nih di Pulau Jawa nih. Bahkan ini sudah tidak termasuk bagian dari Jabodetabek karena ini lokasinya di Lebak, Banten. Citra Maja. Gue sama sekali belum pernah ke sana. Gue penasaran. Kita mau lihat kira-kira layak nggak ini kota disebut sebagai kota gitu loh. Dan kira-kira layak nggak ini kota buat ditinggalin sama orang. Karena kalau kita ngomong layak atau enggak pasti tergantung konteks. Ini gue lihat di maps jaraknya 60 kilo dari rumah gue itu di Jaksel paling pinggir, jauh juga ya. Bayang nggak tuh kalau lo misalnya kerja di Sudirman, rumah di Maja, bisa apa nggak? Kita cek. Kita naik mobil, kalau naik kereta ntar susah nyampe sono, mau muter-muter nggak bisa kan? Kita intip, let's go. Nah, kita akan berangkat lewat tol Serpong Balaraja. Cuman karena tolnya belum jadi sepenuhnya nih ya, kita akan turun di Jatake. Dari Jatake kita bakal lanjut lagi jalan non-tol 30 kilo, lumayan jauh juga. Cuman nanti kalau misalnya udah jadi tolnya nih ya, Serpong Balaraja, lo itu bisa turun di tol Cileles namanya. Cileles itu merupakan tol Serpong Balaraja paling barat bagian bawah tuh. Nanti dari Cileles dia bakal ditarik ke atas ke Balaraja. Nah, dari Cileles ke depannya cuman 10 kilo ke Citra Maja ini. Cuman ya sekarang nih perjalanan gue cukup berat karena yang non-tolnya 30 kilo. Semoga kita nggak ketemu sama truk-truk tanah, itu sih harapan gue. Sekarang kita bakal turun di Jatake. Nah, fun fact-nya Jatake itu merupakan BSD yang paling barat tuh, BSD yang tahap 3. Jadi kalau lo belum tahu, BSD itu punya 3 tahap dalam proyek pengembangan ke depannya. Tahap pertama itu yang BSD Tangsel. Pokoknya BSD yang komplek itu namanya lokal-lokal semua, itu tahap pertama di Tangsel. Nah, tahap 2 adalah BSD yang di Pagedangan sama Cisauk. Bahkan menurut gue BSD 2 aja udah cukup jauh sih kalau lo bolak-balik ke Jakarta ya. Nah, ini sekarang ada BSD tahap 3 lagi dikembangin, BSD yang sekitaran Jatake sampai ke Legok, jauh juga sih. Nah, kalau gue cek di internet ya, rumah di BSD tahap 3 itu harganya start from 1,2 1,3an lah. Murah atau mahal relatif tergantung perspektif sih. Dan cakepnya adalah di tahap 3 ini deket Bandara Curug tuh, bandara sekolah pilot. Jadi kalau ada anak-anak orang kaya mau sekolah pilot, mungkin orang tuanya bakalan beli rumah di BSD tahap 3 karena ya daripada ngekos, rumahnya juga murah kan pasti menurut mereka, so mendingan sekalian beli rumah aja gitu. Ini mantep juga BSD nih. Cuman kalau misalnya nyari alternatif di sekitaran BSD tahap 3 mau yang lebih murah, bisa ke utara sedikit, ada Citra Raya namanya itu pengembangnya dari Ciputra. Dia lebih murah tapi memang mungkin kelasnya di bawah BSD. Gila ya, sekarang BSD udah sampai Jatake. Dulu tuh sebelum ada BSD, Jatake jauhnya bukan main. Sekarang mungkin karena dikembangin sama BSD bakalan terasa lebih deket. Nanti kita lanjut kalau udah turun di tol Jatake. Kita lihat jalannya kira-kira bagus apa kagak. Gue takutnya ketemu truk tanah. Waduh, kalau ketemu truk tanah nangis deh gue. Kalau sampai dia ngantri, bakalan macetnya luar biasa. Sekarang kita udah keluar dari tol terakhir ini. Ini tol Legok. Sebenarnya sih tol Legok Jatake ya, boleh lo sebut Jatake juga boleh lah. Nah, dari sini masih ada 30-an kilometer. Ini tol kiri kanannya cuman ilalang doang. Dan bahkan kita masih 30 kilo lagi. Pertanyaan gue kan kenapa nggak dibangun di Mari dulu aja gitu. Kalau lurus ke Tiga Raksa, kalau kanan ke Cisauk. Cisauk sih udah peradaban ya. Kalau Tiga Raksa ya kalau buat orang Tangerang tahu Tiga Raksa lah. Tiga Raksa kan udah jadi kota dari lama. Ini gue pertama kali ke Citra Maja. Gue ini tipikal orang yang ya kalau gue mah anak mami ya, jarang kemana-mana. Tapi ya gue sering nontonin vlogger-vlogger kalau di YouTube, jadi sedikit banyak tahu jalan lah, tahu daerah gitu. Tapi kalau ngomong suka jalan sih enggak. Kita lihat nih apakah anak mami seperti gue bakalan kena mental jalan ke Citra Maja. Semoga jalannya bagus ya. Cuman di sini udah mulai goyang nih. Tipikal daerah developer emang kalau keluar dari tol masuk tol tuh udah pasti banyak iklan-iklan perumahan-perumahan baru nih. Ini di sini aja udah banyak truk nih. Truk apa nih? Truk pasir nih, bener tuh. Lagi ngantri. Ngantri apa? Dia ngantri jam dia boleh masuk jalan lagi. Karena dia itu kan boleh beroperasi jam 10 sampai jam 5 pagi. Jadi di luar dari situ dia ngantri dulu. Kiri Jatake. Let's go. Sekarang kita tinggal 7 kilo menuju Maja. Tapi sekarang nih kita lagi di Podomoro Tenjo. Ternyata di sekitaran Maja, sebelum Maja ada kota lain, kota developer. Nah ini di Bogor apa di Tangerang ya? Ini di Bogor kayaknya nih. Podomoro Tenjo masih sepi banget sih Podomoro Tenjo, cuman kayaknya lebih bagus. Kayaknya speknya lebih mantap ini. Ini Agung Podomoro kayaknya.
kita bandingin sama Maja deh. Kira-kira vibes-nya lebih enak mana nih? Nah kalau di Podomoro Tenjo seingat gue sih dapet tol nih, karena tolnya itu di gerbang Cileles tadi nyampe ke Podomoro Tenjo. Nah cuman dari sini masih sekitaran 6-7 kiloan sampai ke Citra Maja, kita lihat deh. Ya jadi Abah udah lama sakit nih, kita lagi nyari pengobatan alternatif ke daerah Maja ya, katanya ada Gus siapa gitu yang bisa nyembuhin tanpa meraba gitu ya, jadi kita tunggu ya, bener nggak nih apa hoax atau emang orang sakti gitu ya. Sekarang kita udah nyampe ke Citra Maja. Ini titik CGV-nya. Kita udah ngabisin waktu 1 jam 45 menit. Dan total tripnya itu dari rumah gue nih ya, yang di pinggiran Jaksel 60 km, bayangin jauh banget. Sebenarnya sih nggak capek karena nggak macet ya, untung nggak macet. Dan kalau ngomongin bensin, gue nggak habis banyak, gue cuma habis bensin itu sekitaran 1:15, 1:14 lah, nggak terlalu mahal sih. Oke lah, gas. Jakarta itu saking sprawlingnya ya, kita itu nyari hunian melebarnya luar biasa. Melebarnya bahkan sampai ke titik paling barat di Pulau Jawa, itu ada di Maja. Maja ini kurang lebih kalau tarik garis lurus ke Jakarta itu jaraknya 60-70 km, bayangin. Maja itu merupakan daerah developer besar paling barat di Pulau Jawa. Yes, Citra Maja. Gua lagi di sini sekarang dan setelah gua kulik-kulik di sini luasnya itu menurut master plan-nya itu 2000 hektar. Bayangin, 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Ini 2000 hektar. Coba kaliin deh ntar di layar, kaliin berarti berapa luasnya. Kalau ngomongin jarak nih ya, 70 kilo itu setara dari Cawang ke Purwakarta. Bayangin tuh, emang ini jauh banget. Tapi memang gue sebagai orang Jakarta nih ya, gue itu lebih akrab sama daerah-daerah di timur Jakarta dibandingkan di barat Jakarta. Gue nih benar-benar sangat jarang banget ke daerah di barat Jakarta. Dan ya memang terlihat asing sih buat gue. Nah Maja ini kalau kita ngomongin sejarahnya ya, sebenarnya sejak zamannya Pak Harto udah dicanangkan menjadi daerah penyangga ibu kota. Tapi kalau kita ngomongin kapan Maja ini berkembang pesat, kurang lebih 10 tahun terakhir di zamannya Bang Jack. Jadi zamannya Pak Harto itu ada namanya Kemenpera, Kementerian Perumahan Rakyat. Ya sama kayak zaman Prabowo ada Kementerian Perumahan juga kan ya. Dan di zamannya Pak Harto ada SK yang menetapkan Maja sebagai daerah penyangga ibu kota karena Pak Harto tahu Jakarta itu one day pasti bakalan sumpek banget. So harus dicarikan sesegera mungkin kota-kota baru buat bikin rumah karena kita pasti akan kekurangan rumah. Nah masalahnya di tahun 98 karena adanya Krismon, akhirnya proyek Maja itu terbengkalai. Dan karena terbengkalai akhirnya ya banyak developer juga ogah lah buat ngebangun di daerah sini karena ya ngapain kalau pemerintah nggak ngebangun tentu akan susah. Nah pertanyaannya kenapa Maja yang dipilih? Maja ini dipilih karena dia punya keunggulan ada stasiunnya. Jadi memang kalau kita udah jauh banget paling enak itu pakainya rail base gitu ya. Kenapa bukan dipilih Depok? Kenapa bukan dipilih Gunung Sindur? Zaman Pak Harto kenapa ngambil di Depok? Karena di Depok itu pada zaman Pak Harto pun udah nggak bisa bikin kota baru loh. Depok kan udah jadi. Dan zaman Pak Harto pun UI kan udah dibangun di Depok juga. Jadi kalau kita mau land banking yang enak tentu nggak mungkin di Depok. Meskipun Depok ada Transumnya, ada stasiunnya. Dan kenapa nggak di daerah sekitaran Gunung Sindur Bang? Kan meskipun itu agak jauh tapi nggak terlalu jauh lah ke sekitaran Jakarta. Di Gunung Sindur itu punya kekurangan dia nggak punya stasiun, jadi nggak mungkin. Meskipun tanahnya murah juga sih. Jadi kenapa pembangunan itu ngarahnya ke arah rel kereta sudah pasti karena pengen jualan TOD. Sejak zaman dulu pun pengen jualan TOD. Karena emang kalau naik mobil tuh susah. Bahkan zaman sekarang aja 2026. Ini yang jalan non tol tadi kita lewatin 30 kilo. Bayangkan gimana kalau zaman dulu. Zaman dulu ke Maja kalau nggak naik kereta gimana caranya? Jadi pada zaman itu Orde Baru menggait 16 pengembang gede. Kenapa? Kenapa mesti 16? Banyak banget. Karena ini merupakan proyek yang skalanya sangat ambisius. Dulu direncanakan mau dibangun 304.000 rumah. Dan proyek ini mencakup wilayah lintas provinsi. Dari Kecamatan Maja di Kabupaten Lebak seluas 5.000 hektar. Ada juga di Kecamatan Cisoka dan Tiga Rasa di Kabupaten Tangerang seluas 2.500 hektar. Satu lagi di Kecamatan Tenjo di Kabupaten Bogor seluas 3.000 hektar. Bayangin tuh bikin proyek perumahan di tempat seluas lebih dari 10.000 hektar. Ini kan bener-bener ambisius. Satu pengembang gak bakal cukup buat ngegarap semua ini. Nah kenapa dulu dipilih di daerah sana? Jawabannya karena tanahnya murah banget. Menurut ceritanya nih ya, zaman dulu itu tanah di sana dibeli dengan harga 1.000 sampai 2.000 perak per meter persegi, murah banget. Nah tapi rencana pengembangan proyek ambisius ini akhirnya mati suri. Kenapa? Karena krisis moneter dan akhirnya Soeharto lengser. Ya padahal zaman itu udah ada beberapa rumah yang didirikan, tapi akhirnya karena mati suri, ya rumah yang udah dibangun pun jadi nggak bisa berkembang gitu loh. Kalau ngomongin perumahan zaman dulu yang udah dibangun di Maja
Maja itu ada di Armedian, ada perumahan Permata, ada perumahan Villa Regency, macam-macam lah. Ya zaman dulu lu bayangin, sekarang jauh apalagi zaman dulu. Zaman dulu di Maja belum KRL, masih kereta biasa. Kalau mereka beli di perumahan sana mau kerja di Jakarta itu gimana caranya? Mau kerja di BSD pun nggak bisa karena BSD-nya belum ada. Nah akhirnya setelah Soeharto lengser mati suri nih, sampai di eranya Bang Jack. Di era Bang Jack akhirnya dihidupkan kembali. Ya lokasinya sama karena udah jalan gitu kan, tinggal dihidupin lagi aja, potensinya ada. Ya sebenarnya ya sejujurnya nih, bukannya gua mau ngejilat atau gimana, semakin dikulik sebenarnya Bang Jack itu nggak buruk-buruk amat, karena sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan teknokratis yang penting yang dilahirkan di era Bang Jack. Zaman dia tuh akhirnya Maja kembali dilirik dan dapat dorongan serius dari pusat. Dituangkan tuh lewat RPJMN 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024. Jadi di RPJMN 2 periode dia itu difokuskan Maja dihidupkan kembali sampai sekarang. Makanya nggak heran akhirnya di 2016, selang setahun 2 tahun setelah dia ngejabat jadi presiden, Maja itu punya KRL sampai ke Rangkas Bitung. Di RPJMN Bang Jack itu Kecamatan Maja ditetapkan sebagai salah satu kota baru di masa depan. Disitulah pengembang mulai masuk lagi. Developer raksasa macam Ciputra Group itu masuk ke sana. Kemudian dibikinlah Citra Maja City. Dan untungnya di era Prabowo sekarang pun Maja ini masih bagian dari target pembangunan, karena Prabowo ini kan ambisius buat bikin 3 juta rumah. Bikin 3 juta rumah, 1 juta di perkotaan itu nggak mungkin bikinnya di Jakarta. Mustahil bikin di mana? Mustahil bikin di Jaksel, di Jakut, nggak bisa. Bikinnya ya kalau mau kota gitu ya Maja mungkin masuk kali ya. Dan kalau kita pengen bangun rumah, bahkan sampai Prabowo bikin 3 juta rumah, nggak mungkin bikin sendiri, nggak mungkin negara yang bikin, pasti mesti gayet developer besar, udah pasti. Ini simbiosis mutualisme. Nah efek yang paling ketara setelah penempatan Maja sebagai kota baru adalah peningkatan populasinya. Dari data BPS nih ya, di tahun 2012 jumlah penduduk di Kecamatan Maja itu berjumlah 50.000 orang. Fast forward ke 2024, populasi sekarang di 68.000 jiwa. Ya terkesan sebenarnya nggak beda jauh sih, cuman belasan ribu jiwa. Tapi kalau ngomongin persentase pertumbuhan year on year-nya, itu terhitungnya cukup signifikan. Karena rata-rata pertumbuhannya itu 2,5% per tahun. Pertumbuhan penduduk 2,5% per tahun itu jauh di atas pertumbuhan penduduk nasional. Nasional itu kurang lebih 1% per tahun pertumbuhannya. Nah di sini 2,5%, artinya kan 2 kali lipat lebih, signifikan. Ya tapi kalau ngomongin perumahan kota baru kayak begini ya, yang harganya itu murah, meskipun dia jualan TOD, ya TOD-nya sebatas stasiun aja lah. Kita nggak bisa berharap ngomongin walkable tuh impossible, karena ya nggak make sense aja buat bikin walkable. Ya orang sistemnya cluster begitu kayak suburban Amerika, gimana mau walkable, dibikin ada trotoar pun jalan ya susah juga, jauh gitu. Ya shuttle sebenarnya di sini ada sih. Jadi hampir tiap cluster tuh ada haltenya lah. Gue tuh penasaran sebenarnya kota ini itu dipasarkan oleh developer sebagai kota buat orang yang kerja di Jakarta atau sebagai kota buat orang yang kerjanya itu di sekitaran Tangerang. Karena menurut gue ya, kalau buat orang yang kerja di Jakarta totally nggak make sense tinggal di sini menurut gue nih, karena jauhnya luar biasa. Kalaupun gue harus menempuh 1,5 jam naik kereta setiap harinya sampai Tanah Abang, itu menurut gue beyond sih. Cuman karena gue belum muter ke sekitaran belakang, nanti kita lihat lah kira-kira segede apa, karena emang tadi gue ngobrol sama mbak yang kerja di sini, katanya ini gede banget. Dan fun fact-nya ya, tadi mbak yang gue ajak ngobrol, dia bilang dia itu orang Rangkas, kerja di Citra Maja. Dan dia itu karena saking affordable-nya ngontrak rumah di Citra Maja, dia pilih untuk ngontrak rumah aja. Ngontrak rumah dalam klaster di Citra Maja, dia dapat harga 500.000 sebulan. Bukan kontrakan ya, tapi rumah itu murah banget sih. Nah kalau ngomongin stasiun dari sini itu ya nggak terlalu jauh lah, cuman sekilo lebih ya. Kalau dari gerbang si Citra Maja itu kurang lebih 500 meter lah. Cuman emang stasiunnya itu bukan di dalam Citra Maja aja ya. Kalau dalam Citra Maja kan lebih keren gitu. Ini tetap mesti melewati jalan yang non developernya gitu loh. Tapi jalannya sih nggak bolong, fan-fan aja. Cuman kalau rumah lo paling ujung gimana aja? Itu kan jauh berarti. Oh ada shuttle-nya. Nah kalau buat mall gimana? Tadi gua ngobrol-ngobrol, kalau orang sini mau nonton bioskop di sini udah ada nih. Ada CGV di sini. Jadi orang sekitaran Citra Maja kalau mau nonton ke sini semua. Ramenya itu kalau weekend katanya. Tapi kalau orang sini mau ke mall beneran mall gitu ya, mereka naik shuttle ke mall Ciputra di Citra Raya. Bayarnya 20.000 sekali jalan. Ya cukup PR sih. Nah ini tempat marketing galerinya nih ya, kecil aja sih begini doang. Ini dibilang mall sih bukan lah, buat nonton bioskop sama ada banyak food court aja. Ini kondisi jam 9 pagi hari Kamis ya, cukup slow living banget sih karena makanannya belum ada yang buka. Yang baru buka cuma minimarket doang. Kata mbaknya ini baru buka jam 11 siang kalau makanan-makanan food courtnya. Sangat slow living ya kalau buat gue yang orang Jakarta. Kalau gue sih sudah terbiasa untuk expect toko itu buka dari jam 7. Tapi ya emang kalau gue nonton di YouTube banyak orang bilang kalau
kalau mereka itu beli rumah kedua di sini, tujuannya itu emang buat sebagai rumah healing, rumah weekend. Jadi kalau di sini nggak slow living, ya nggak bisa healing kan. Jadi pas lah kalau emang tujuannya buat healing, ya oke lah. Tadi Mang Ajat ngecek kualitas udara di sini berapa kualitas udaranya? Bagus. Excellent 98. Excellent 98 ya, mungkin kelebihannya dibanding Jakarta begitu kali ya. Kalau di rumah gua yang di bagian selatan Jakarta aja, masih Jaksel nih, selatan Jakarta yang paling ujung itu udah mid lah, udah dibilang excellent nggak mungkin tuh. Jadi udah pasti kalau orang tinggal di Jakarta kayak gua nih ya, udah pasti keluar duit buat beli air purifier. Nah di sini kayaknya nggak perlu tuh. Excellent, ini bener aja, excellent. Excellent dan sekarang very good. Very good. Ya, kalau lu suka yang slow, pengen nggak kena polusi di sini kali ya. Lu mau aja pindah aja. Bos pabrik sih. Iya kalau gue. Tapi kayaknya gue masih orang Jakarta kalau gue sih. Jadi Citra Maja itu letaknya benar-benar di pintu masuk Kabupaten Lebak. Lu kalau tahu Lebak ya, Lebak itu gede banget. Jangan dibayangkan kabupaten di sini tuh setara kabupaten-kabupaten di sekitaran Jakarta lah. Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi itu memang gede, tapi Lebak jauh lebih gede lagi. Kabupaten Lebak itu bahkan sampai ke Sawarna dekat-dekat Sukabumi itu masih Lebak, gede banget. Jadi kalau di Banten tuh emang kabupatennya gede-gede parah. Yang paling kesian orang yang pengen bikin KTP, jauh banget. Nah ini pintu masuknya nih. Citra Maja itu pertemuan 3 batas wilayah, ada Maja, ada apa lagi ya? Ada sekitaran Bogor gitu ya. Bogor, Tangerang, Banten. Tangerang itu kabupaten. Sama Lebak. Apa nempel juga ke Serang, Kabupaten Serang. Nempel juga Kabupaten Serang. Ini benar-benar tempat pertemuan 3 wilayah. Nih nyimpang dulu, masih jauh soalnya tempat pengobatannya. Kasihan Abah udah lama sakit nih, dalam usaha mencari inilah orang pinter yang bisa ngobatin. Nah ini kita di klaster namanya klaster Tampak Siring. Ini bisa dibilang klaster salah satu yang paling bagus, paling mahalnya lah tadi kata Pak Satpamnya gitu ya. Ini tapi titiknya tuh cukup jauh dari CGV tadi, kurang lebih 7 kiloan. Jauh sih itu. Jadi kalau ke stasiun berapa kilo ya? Jauh juga ini. Tapi ya ini yang paling bagus. Oke aja sih. Cuman memang belum banyak yang huni gitu. Mungkin udah laku semua tapi dipakai sih belum ya, masih kosong ini. Ada beberapa yang tinggal, selebihnya ya kosong. Mungkin kalau lo emang tipikal orang yang bener-bener gak suka bergaul, bener-bener takut ngeliat manusia, cocok kali. Nanti kalau gak kena UU ITE, coba dimasukin aja. Ini tuh di Citra Maja, start harga rumah ya. Ini gue bukan jualan, 120 juta. Murah gak? Ya relatif sih, murah atau mahal. Murah sih, tapi kalau kerja di Jakarta nggak masuk akal sih. Dan rumah yang paling mahal di Citra Maja itu harganya sampai 600 juta. Ini udah tembok terakhirnya Citra Maja nih, karena di luar tembok ini tuh udah rumah warga biasa, perkampungan biasa. Mungkin di perkampungan biasa rumahnya di bawah 100 juta kali ya. Bisa jadi tuh. Ya ini kan bisa dibilang baru berkembang pesatnya 10 tahun terakhir nih, sejaknya ada KRL di Maja. Karena zaman dulunya sebelum 2016 tuh belum KRL, masih kereta biasa. Makanya belum layak dijual sebagai TOD lah. Karena kalau kereta yang bukan KRL itu jalannya lebih lambat, nggak enak lah. Ya udah banyak dibangun sih, tapi mungkin kalau ngomongin rame mungkin 10 tahun lagi kali ya. Karena sekarang di Jatake aja yang lebih dekat dari Jakarta belum dibangun gimana juga, masih sedikit lah yang dibangun. Cuman kalau di sini untuk rumah ibadah, masjid ada banyak, gereja ada, semua lengkap sih. Nah, kemajuan daerah Maja dan sekitarnya dimulai dari stasiun ini. Ini stasiun masih muda, umurnya itu baru kurang lebih ya 10 tahunan lah ya, dibikin lagi-lagi di eranya Bang Jack. Ini stasiun bisa dibilang cukup bagus. Kalau dibandingin sama tetangga-tetangganya kayak Tiga Raksa, ini stasiun jauh lebih bagus karena pasti baru dibangun dibandingkan tetangganya. Kalau Tiga Raksa tadi gue lewat stasiunnya sih peron doang. Yang ini lebih kondusif pastilah. Udah kayak di Manggarai aja. Manggarai versi kecil lah gitu ya. Cuma kita lihat ntar dalamnya itu kira-kira lengkap atau enggak. Pertama kita cek ada kamar mandi apa enggak ya. Kayaknya pasti ada kalau kamar mandi. Tapi kalau stasiun di Jabodetabek nih belum sah jadi stasiun kalau belum ada 2 makanan kebanggaan stasiun, roti O sama roti Maryam Salman. Kita cek ada apa kagak. Kita intip.
Kita mau cobain ke Rangkas Bitung nih. Oh, kosong, sepi, lumayan. Tapi ternyata di sini tidak ada roti Mariam Salman. Berarti belum sah menjadi stasiun Jabodetabek. Ya karena emang bukan Jabodetabek juga sih. Ini kan udah di Lebak gitu loh. Kita mampir nih ke Rangkas Bitung, kita intip. Berapa menit ya? Ini jam berapa sekarang? 10.29 ya. Bisa ya. Zaman dulu Maja udah ada kereta. Zamannya Belanda udah ada sampai ke Rangkas Bitung, tapi stasiunnya belum bagus karena belum KRL. Dan sekarang aja udah KRL itu masih lama kan, 1,5 jam dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Kalau dulu lebih lama lagi, Jay. Dulu berapa jam tuh? 2 jam lebih kali. Enak sih kalau Green Line begini tiap hari sepi. Enak sih. Dapat tempat duduk. Ini kita duduk di tempat prioritas. Kalau sama anak SJW Woke dimarahin nih. Tapi kalau buat yang belum tahu, lo orang sehat duduk di tempat prioritas tuh boleh. Diprioritaskan buat orang yang membutuhkan. Tapi kalau nggak ada orangnya ya lo mau pakai boleh. Tidak haram gitu loh. Ini sekarang gue lagi mampir di Rangkas Bitung sebentar buat bandingin kira-kira Maja sama Rangkas Bitung bedanya apa. Nah saat gue di Rangkas, gue tuh merasa ini seperti kota-kota Indonesia pada umumnya, terutama kota-kota di Pulau Jawa gitu ya. Nggak ada yang beda dan pilihan makanan banyak. Ada Ricis di sana, ada Mr. DIY, ada mall juga ada. Bioskop sih belum gue cek ada apa enggak. Tapi cafe juga ada yang mantep nih, kayak cafe di Mari nih dekat stasiun. Ini kafenya mantep ini. Dan di Maja tadi secara sekilas gue nggak ngelihat sih ada cafe segede gini gitu. Kalau ngomongin Rangkas Bitung itu sejarahnya panjang. Sejak zamannya Belanda pun Rangkas Bitung udah berkembang sebagai kota. Makanya jangan heran Rangkas Bitung memang jauh lebih berkembang dibandingkan Maja. Kenapa ada kereta ke Rangkas Bitung? Karena emang dari zaman Belanda pun ini merupakan tempat Belanda ngeekstraksi bumi Indonesia dari zaman dulu. Makanya bikin jalur kereta kan. Kita tuh kalau mau tahu sejarahnya Belanda gampang. Lihat jalur keretanya. Kemana ada kereta berarti di sana ada udangnya di situ tuh. Berarti ada sesuatu di sana. Dan ya kalau disuruh milih ya soal rame-ramean Rangkas Bitung atau Maja, jauh lebih rame Rangkas Bitung, jauh lebih berkembang juga kalau mau bikin usaha ruko-ruko gitu ya. Tadi kan ruko di Maja tuh banyak beberapa yang belum buka gitu. Kalau di sini sih full semuanya. Dan kalau ngomongin tol, di sini ada tolnya. Tol langsung yang ke arah Merak tuh. Kalau di Citra Maja kan dia tolnya itu nanti bukan di sana tuh. Bukan tolnya di Cileles, bukan di sana. Kalau yang di Citra, yang di Maja. Kalau yang di Rangkas pokoknya dia dari Merak nanti. Merak ke arah sini nih. Dan kalau gue cek di Google tuh namanya Cileles juga. Agak-agak mirip tuh, ntar coba dicek lagi deh di itu. Tapi kalau yang di dekat sama Maja itu dia bagian dari tol Serpong Balaraja. Kalau yang ini beda, ini namanya tol Panimbangan kalau nggak salah. Nanti coba dicek coba mata saya cek deh pokoknya di Google Maps kira-kira bener apa enggak tuh. Kita kan bukan ahli tol, kita nggak hafal gitu ya. Serpong Balaraja itu gua nggak tahu bagian dari apa, tapi dia tuh nyambungin dari sekitaran Lavon Swasiti Balaraja sampai ke BSD. Cuman dia sayangnya itu gua kira bakalan dari Jataknya ditarik ke IKEA, gua kira ke Karawaci, tapi taunya enggak sih. Bagian dari Jalur 3 apa enggak tahu deh, kayaknya masuk ya. Oh bener, secara tarikan lurus nyambung itu. Oh bener nih bagian dari tol Jalur 3. Gila ya, makin maju negara ya. Tapi ya enggak, di luar juga pada banyak yang dibangun kali. Mantap sih ini kafenya sih, kafe kelasan ibu kota bro, gede. Ada bikin acara, bikin live music di sini. Mantap nih kafe RB1 namanya. Mantap. Rangkas Bitung jauh lebih rame dibandingkan Maja, wajar lah. Karena secara sejarah pun Rangkas Bitung udah jauh lebih berkembang lebih lama. Tadi gue naik kereta dari stasiun Maja ke Rangkas Bitung itu makan waktu 20 menit. Jadi kalau lu tipikal orang yang gak pernah naik KRL jauh, itu sebenarnya cuma 2 stasiun tapi 20 menit. Jadi gak heran kalau dari ujung ke ujung Rangkas Bitung ke Tanah Abang 1,5 jam, wajar lah. 2 jam malah. Sebenarnya sih kalau duduk sih gak masalah. Yang gila tuh kalau berdiri. Kalau berdiri pegalnya pasti bukan main. Nah makanya menurut gua Prabowo daripada ribet-ribet ngurusin stasiun Gambir ya, mending ngurusin Green Line dulu. Peronnya dibenerin, listriknya dibenerin supaya orang lebih nyaman gitu naik di Green Line. Karena ini merupakan jalur kereta yang paling banyak orang bilang paling gak enak.
Nah pertanyaannya, apakah logis buat tinggal di kota baru seperti Citramaja? Ya menurut gua kalau lu memang duitnya adanya segitu dan lo single dan lu kerjanya di sekitaran BSD mentok-mentok gitu ya, atau di Tangerang kota, menurut gua masih oke lah. Karena memang kedepannya bakal ada tol tuh di sekitaran Podomoro Tenjo, dekat-dekat situlah. Jadi kalau mau ke Tangerang pun masih reachable lah kalau lu punya mobil gitu ya. Tapi kalau lu merupakan orang yang sudah berkeluarga dan lu kerja di Jakarta, apalagi Jakarta Pusat, apalagi Jakarta Selatan, aduh, menurut gua sih itu beyond impossible kalau menurut gua, karena jauh banget, terlalu painful. Kalau gua harus memilih nih ya, ini opini jujur gue sebagai orang yang bikin video aja lah, gue mendingan ngontrak di Jakarta sampai gue mati dan gue nggak punya rumah selama lamanya, dan anak gue nggak usah punya warisan, nggak apa-apa. Yang penting hidup kualitinya lebih mantap gitu, karena gue tidak perlu melakukan perjalanan berjam-jam setiap harinya hanya untuk pulang pergi kerja. Menurut gue nggak make sense. Ya kalau lu orang yang remote, fine, bisa aja. Ya mungkin kedepannya 10 tahun lagi ya, saat BSD mungkin CBD-nya udah kebentuk, udah banyak kantor, ya itu masih reachable lah. Still fine lah kalau BSD menurut gue reachable. Tapi Jakarta beyond impossible. Meskipun pada faktanya gue ada kenal beberapa orang yang tinggal di sekitaran Lebak yang kerja di Jakarta, ya ada aja, cuman memang itu painful. Kemarin itu kan gue menempuh dari Lebak Bulus nih ya, kurang lebih sekitar hampir 60 kilo more or less lah. Dan perjalanan non-tolnya itu gue turun di Jatake, dari sana ke Maja nempuh 30 kilo, cukup lama ya. Itu dengan kondisi nggak macet, dengan kondisi nggak ada truk-truk yang ngeganggu lah, nggak ada truk yang parkir-parkir. Jadi cukup aman, kurang lebih 1 jam lah. 1 jam dari Jatake, cukup jauh banget sih. Cuman kedepannya kan gue bilang, setelah tol Serpong Balaraja itu rampung di 2030 sekitaran situ, ada gerbang tol Cileles yang dari sana tuh ke Citramaja cuma 10 kilo. Masih fine menurut gue, masih oke. Cuman gue kan belum nyoba berangkat di jam rush hour, gue belum coba. Jadi gue nggak tahu se-nightmare apa tuh kalau misalnya bawa kendaraan pribadi. Tapi ya tentu mendingan naik KRL lah. Meskipun naik KRL juga bejubel-jubel. Waktu di stasiun itu gue ngobrol sama orang KAI di sana tuh ya. Sebenarnya sih headway-nya nggak buruk. Kalau pagi cepet. Meskipun kalau siang tuh 30 menit sekali, tapi kalau pagi sama jam pulang, jam rush hour itu intinya headway-nya oke. Jadi nggak terlalu menyakitkan lah kalau ketinggalan kereta, masih bisa nunggu 5 menit sekali katanya. Ya itu klaimnya dia. Coba orang yang beneran tinggal di Maja coba cerita headway-nya itu berapa menit sekali kalau pagi. Kalau ngomongin perumahannya ya memang banyak yang kosong sih. Jadi okupansinya nggak tinggi, meskipun gue yakin yang beli banyak tuh. Pasti yang kosong-kosong itu udah dibeli orang juga. Jadi memang asumsi gue pembelinya itu banyak investor. Makanya okupansi kelihatannya rendah. Ya kalau ngomongin fasilitas sih sebenarnya sekolah ada, jajanan ya sedikit banyak ada lah. Cuman memang kalau ditanya kapan rame, menurut gue mungkin gue nggak tahu ya, mau ngomong juga nggak enak kira-kira kapan ramenya itu. Dan banyak yang bilang juga di sekitaran Citramaja ini PDAM-nya airnya kurang bagus lah. Cuman kelebihannya adalah banjir nggak kedengeran di sini. Jadi kalau lu tinggal di mari ya cukup aman karena orang-orang nggak bilang dia banjir nih. Ya kalau kedepannya Prabowo itu memutuskan buat invest lebih di KRL Green Line, gue rasa ya pasti bakalan makin rame nih daerah sekitaran Maja, termasuk Citramaja ini. Ya karena kan listrik di Green Line ini sekarang dayanya kurang, makanya tarikan gerbongnya itu cuma 8 sampai 10 rangkaian. Kalau dia jauh lebih mantap listriknya, dia bisa narik rangkaian yang lebih panjang yang bisa membuat lebih nyaman naiknya, nggak bejubel gitu loh. Tentu dengan diiringi juga perbaikan stasiun-stasiun di sekitaran situ ya, karena stasiun kayak Tiga Raksa misal itu bahkan stasiunnya nggak ada stasiun, cuman peron doang, nggak ada gedungnya gitu. Peronnya pun kalau ke depannya misalnya sampai ada 12 rangkaian kereta kan mesti dipanjangin juga si peron. Karena asumsi gue kayaknya tuh peron dibikinnya pendek doang, pas cuman buat 8-10 rangkaian deh. Ya kalau di Maja sih bagus, stasiunnya gede lah, ada buildingnya. Dan faktor yang bisa membuat Maja ini ke depannya bakal berkembang adalah faktor industrinya. Apakah ke depannya di sekitaran Maja ini bakal tumbuh dan lahir kota-kota industri? Ya kalau Rangkas sih memang udah bisa dibilang ada industrinya ya. Nah kita lihat kalau misalnya di Balaraja tumbuh, di Jasinga tumbuh, Tenjo tumbuh, itu pasti akan jadi faktor kuat yang membuat orang mau tinggal di Citramaja, karena ya ada lapangan pekerjaan. Kalau lu jadi orang kerja di pabrik gitu misal di Rangkas Bitung, menurut gue sangat masuk akal buat tinggal di Citramaja kalau lu nyari yang klaster-klasteran gitu. Karena di Rangkas Bitung gue nggak yakin sih ada klasteran modelan begini. Nah kenapa zaman dulu pemerintah nggak langsung ngambil aja sekalian jauh ke Rangkas Bitung? Kan enak tuh, udah rame. Ya nggak bisa jawabannya, karena di Rangkas Bitung zaman dulu harganya udah mahal. Jadi memang nggak bisa bikin di sana karena nggak akan fleksibel gitu loh. Pembebasan lahannya pasti akan lebih ribet. Makanya yang dipilih itu di sekitaran Maja, Tenjo, di situ-situ. Ya kurang lebih ini merupakan video
video lagi nyoba aja ya, video segmen mereview daerah tertentu gitu. Ya kalau video ini rame mungkin kita akan lanjutkan dengan nge-review daerah lain, misalnya nge-review Cikarang, nge-review Kerawang, nge-review Cikampek, atau nge-review daerah developer lain macam Lavon Swan City, Green Lake. Kita akan lakukan lah kalau memang rame, karena gua ini cukup happy ya jalan-jalan ke daerah baru, meskipun jauh tapi nikmat juga selama nggak macet. Sebenarnya seru-seru aja sih. Ya nanti kalau udah agak panjang seriesnya, udah 10-20 video, mungkin kita mainnya agak jauh keluar kota, boleh juga mampir ke Bandung, Padalarang, atau Surabaya boleh juga, atau sekalian ke luar negeri nge-review Kuala Lumpur ya, siapa tahu kan. Tapi kalau belum rame sih tunggu dulu, masih butuh modal AdSense karena ongkosnya itu mahal. Oke, adios vamos, see you in the next videos. I love you all. See you.